Gentlemen, welcome back to this channel. Tidak terasa udah seminggu lebih kita melewati tahun 2019 ini. Tapi menurut saya belum terlalu terlambat untuk kita bahas mengenai resolusi di tahun yang baru ini. Nah, di dalam video kali ini saya pengen share beberapa resolusi pribadi saya di tahun 2019 ini. Saya berharap paling tidak bisa jadi referensi bagi kamu semua dan syukur-syukur bisa jadi inspirasi bagi kamu semua. Nah, kenapa di dalam video kali ini saya pengen bahas tentang resolusi di tahun yang baru? Karena menurut saya masih banyak dari kita yang membuat resolusi itu berdasarkan material atau hal-hal yang pengen kita capai di tahun yang baru ini. Jadi misalnya kebanyakan resolusi yang kita buat itu untuk punya rumah baru, mobil baru, motor baru, pacar baru, jabatan baru, dan juga mungkin naik gaji. Tapi seringkali ketika kita membuat resolusi-resolusi tentang pencapaian ini, kita lupa membuat resolusi untuk pengembangan diri kita. Jadi menurut saya dengan kata lain kita pengen sesuatu yang lebih, tapi kita lupa mempersiapkan diri kita untuk memperoleh sesuatu yang lebih ini. Dan karena itu gentlemen, dalam video kali ini saya pengen share 5 resolusi saya untuk mengembangkan diri saya di tahun yang baru ini. Karena saya pribadi percaya bahwa we have to be better, then we will be bigger. So gentlemen, tidak berlama-lama lagi, let's start. Oke, resolusi pengembangan diri saya yang pertama adalah membaca lebih banyak buku. Sebenarnya resolusi membaca buku ini udah saya buat sejak tahun 2018. Tetapi di tahun 2018 mungkin saya cuma baca 5-6 buku setahun dan saya rasa ini kurang. Karena itu di tahun 2019 ini saya pengen baca lebih banyak buku. Nah, kenapa resolusi pertama saya adalah membaca lebih banyak buku? Nah, perlu kamu ketahui bahwa saya dulu bukanlah orang yang suka baca buku. Dan saya yakin ada sebagian besar dari kamu juga yang nggak hobi atau nggak suka baca buku. Ya, alasan saya atau excuse saya dulu kenapa saya nggak pernah baca buku adalah saya nggak fokus ketika baca buku. Cara terbaik saya belajar adalah bukan dengan membaca buku, saya lebih suka nonton video atau melalui pendengaran, dan banyak alasan lainnya yang membuat saya tidak pernah mulai membaca buku. Tapi gentlemen, ketika saya mulai membaca buku, saya menjadi tahu bahwa membaca buku ini sangat penting bagi setiap kita. Karena menurut saya banyak sekali hal-hal yang diajarkan di buku yang tidak pernah kita diajarkan atau kita pelajari di bangku sekolah. Contohnya aja beberapa soft skill seperti business mindset, money management, cara membangun network, cara persuasi, skill komunikasi, dan masih banyak lagi hal yang lain. Karena itu gentlemen, menurut saya kebiasaan membaca buku ini adalah kebiasaan yang harus kamu bangun ketika kamu pengen mengembangkan diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita merasa bahwa proses belajar kita itu berhenti ketika kita udah lulus, ketika kita udah melewati pendidikan akademis kita. Oke, kita lanjut resolusi pengembangan diri saya yang kedua yang pengen saya lakukan di tahun ini adalah melakukan money management dengan lebih baik. Gentlemen, money management skill atau kemampuan mengatur keuangan adalah salah satu skill yang terpenting yang harus kamu kembangkan atau harus kamu miliki. Selama ini saya juga merasa bahwa money management ini adalah sesuatu yang sepele, tapi ternyata hal ini adalah hal yang sangat penting. Dan menurut saya juga masih cukup banyak pria yang masih belum menganggap serius hal tentang money management atau pengaturan keuangan ini. Sehingga masih banyak juga pria di luar sana yang masih hidup paycheck to paycheck, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bulan habis, uang juga habis. Tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat, tidak ada aset, dan tidak ada investasi. Dan gentlemen, jangan sampai kamu salah paham bahwa money management atau pengaturan keuangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang income-nya atau gajinya besar. Karena bagi saya, money management atau pengaturan keuangan ini tidak berbicara tentang seberapa besar income yang kamu terima, tetapi lebih berbicara tentang komitmen kita mengalokasikan dana kita dengan benar. Nah, idealnya kita mengalokasikan income yang kita terima itu untuk kebutuhan sehari-hari kurang lebih 40-50%, untuk seneng-seneng 10%, untuk investasi atau nabung 20%, untuk dana darurat kalau ada apa-apa kita punya duit itu 10%, dan 10% sisanya bisa untuk hal yang lain. Dan saya harap kamu semua juga punya resolusi untuk membuat keuangan kamu lebih stabil. Oke, lanjut resolusi pengembangan diri saya yang ketiga yang pengen saya lakukan di tahun yang baru ini adalah berhenti menunda pekerjaan. Nah, gentlemen, menunda-nunda pekerjaan ini adalah sesuatu yang masih sering saya lakukan di tahun 2018. So, di tahun 2019 ini saya pengen benar-benar memaksimalkan waktu saya, tidak menunda-nunda lagi pekerjaan yang bisa saya selesaikan saat itu juga. Saya yakin kamu juga semua sudah tahu bahwa menunda-nunda pekerjaan itu membuang waktu kita, menurunkan produktivitas dan efisiensi kerja kita, dan kita juga menumpuk pekerjaan yang seharusnya kita bisa kerjakan sekarang untuk kita kerjakan di waktu yang akan datang di mana kita bisa mengerjakan hal yang lain. Nah,
Nah, untuk menghindarkan saya dari menunda-nunda pekerjaan, saya udah mulai menulis agenda harian dengan menuliskan tugas-tugas yang harus saya selesaikan di hari itu. Dan menurut saya juga diperlukan komitmen yang besar dari diri kita sendiri untuk melakukan menyelesaikan hal-hal yang kita udah jadwalkan harus kita selesaikan. Juga bagi kamu yang masih sering menunda-nunda pekerjaan, saya sarankan kamu mulai menulis agenda dan komitmen untuk menyelesaikan agenda harian kamu. Oke, kita lanjut. Resolusi pengembangan diri saya yang keempat yang pengen saya lakukan di tahun yang baru ini adalah olahraga dengan lebih teratur. Nah, untuk resolusi ini juga sebenarnya saya udah mulai di tahun 2018. Tapi di tahun 2019 ini saya pengen lebih komitmen untuk lebih teratur berolahraga. Karena tentu aja saya menyadari bahwa apapun resolusi kita, apapun resolusi kamu, tanpa tubuh yang sehat, kamu akan sulit mencapai resolusi-resolusi itu. Untuk olahraga yang sering saya lakukan adalah jogging atau lari pagi, renang, juga kadang saya nge-gym atau weightlifting. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tahun ini saya cuma pengen lebih rutin, lebih komitmen, lebih teratur, karena kebanyakan dari kita, termasuk saya itu merasa sulit sekali menyediakan waktu untuk olahraga. Dan juga bagi kamu yang belum punya kebiasaan berolahraga secara rutin, secara teratur, saya sarankan kamu consider untuk memulai kebiasaan yang baik ini. Oke, kita lanjut. Resolusi pengembangan diri saya yang terakhir atau yang kelima yang pengen saya lakukan di tahun ini adalah punya lebih banyak me time. Ya, seringkali terjadi ketika kita terlalu fokus kerja untuk mencapai pencapaian-pencapaian kita, resolusi-resolusi kita lupa untuk bersantai sejenak dan kita lupa untuk punya me time untuk diri sendiri. Sebenarnya menurut saya me time ini justru bukan hanya untuk sekedar bersantai atau tidak melakukan apa-apa, tapi justru me time ini bisa kamu pakai untuk merefresh pikiran kamu sehingga kamu bisa lebih produktif, dan juga bisa kamu pakai untuk mengevaluasi kinerja kamu, mengevaluasi diri kamu, mengevaluasi pengembangan diri kamu yang sudah kamu lakukan, sehingga langkah kamu berikutnya, mau dalam pekerjaan kamu, mau dalam studi kamu, atau mengembangkan diri kamu, itu bisa lebih efektif karena kamu sudah mengevaluasi diri apa yang perlu kamu lakukan lebih dan apa yang tidak perlu kamu lakukan lagi. Oke, gentlemen, itu tadi 5 resolusi saya untuk mengembangkan diri saya di tahun yang baru ini. Tentu aja saya share resolusi saya ini bukan hanya untuk sekedar sharing, tapi saya berharap bisa menjadi referensi bagi kamu semua dan terlebih lagi bisa jadi inspirasi bagi kamu semua. Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di kolom komen. Gentlemen, jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Oke, I guess that's it for today. Semoga resolusi yang kamu buat di tahun ini bisa kamu capai semuanya. Dan saya juga berharap video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. So gentlemen, see you on the next videos.